Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan satu tema pembaruan hukum pidana. Jadi ada hal yang mendasar yang harus dipahami adalah dalam konteks pembaruan. Apa sih makna pembaruan itu? Dalam beberapa diskusi oleh beberapa ahli ataupun kemudian orang-orang yang kemudian berpikir dan mendalami terkait dengan hukum pidana, ada bahasa lain yang biasanya digunakan yakni reformasi hukum pidana atau disebut juga dengan penal reform. Nah, hukum pidana di sini dalam artian yang luas, yang akan terdiri dari hukum pidana yang bersifat material maupun hukum pidana yang bersifat formil atau hukum acara. Jadi ada beberapa aspek yang melatar belakangi kenapa hukum pidana baik itu material maupun apakah itu formil itu harus dilakukan pembaharuan atau dilakukan reformasi hukum pidana atau disebut dengan penal reform. Nah, beberapa kajian terkait dengan penal reform itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, teman-teman. Yang pertama adalah perspektif yang dibangun adalah perspektif politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Jadi pembaruan hukum pidana, baik itu material maupun formil, dalam kacamata politik hukum pidana itu akan terjadi apabila ada parameter yang menghendaki supaya hukum pidana itu berubah. Salah satunya adalah aspek sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Aspek sosial misalnya apa yang terjadi dan apa yang saat ini berkembang di tengah masyarakat itu bisa menjadi guidance perlunya dilakukan pembaruan hukum pidana. Ambil contoh adalah munculnya Perma nomor 4 tahun 2020 itu adalah perubahan hukum formil yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Merubah konsep sidang secara langsung dalam KUHP itu dirubah menjadi sidang bisa dilakukan secara online. Itu satu alasan yang bisa dibangun untuk melakukan pembaruan hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah pembaruan hukum pidana itu bisa dilihat dari kacamata nilai. Jadi pembaruan hukum itu dilakukan karena ingin melakukan evaluasi. Aturan-aturan yang sudah ada, hukum pidana yang saat ini sedang berjalan, itu dianggap ada sesuatu hal yang harus dilakukan pembenahan atau kemudian tidak sesuai dengan konteks hari ini, maka akan dilakukan reevaluasi, dilakukan evaluasi ulang. Misalnya dalam konsep hukum pidana saat ini beberapa ketentuan itu sudah memberikan ruang kepada korban. Dengan satu konsepnya adalah konsep restitusi. Jadi korban bisa menuntut atas kerugian yang timbul atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah apabila kita lihat dari nilai itu bisa karena reorientasi, merubah tujuan, merubah fungsi, merubah target dan hukum pidana, itu dapat juga dilakukan pembaruan hukum. Misalnya dalam tujuan hukum pidana secara umum adalah public order untuk menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya rasa itu hari ini sudah ada reorientasi. Orientasi hukum pidana hari ini sudah tidak lagi ke sana. Tetapi hukum pidana itu diciptakan untuk sebagai reedukasi dan resosialisasi misalnya. Karena adanya orientasi yang berbeda, maka hukum pidana bisa dilakukan pembaruan. Tidak lagi berbasis pada public order, tetapi juga bisa berbasis pada untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan aspek pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Oke, jadi pembaruan hukum pidana itu bisa dilihat dari dua parameter itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah di mana pembaruan hukum pidana itu dapat dilakukan? Saya rasa ini nanti kita akan berbicara pada teori ruang lingkup ya. Nah, teori ruang lingkup ini yang paling sederhana adalah di aspek teori hukum. Nah, ini kita bisa menggunakan guidance sederhananya pendapatnya Lawrence Fishman. Berbicara hukum maka akan berbicara substansi, akan berbicara struktur, dan akan berbicara budaya hukum. Jadi level perubahan, level reformasi, level pembaruan hukum pidana
baik itu material maupun formil itu bisa pada tingkatan substansi, normanya yang kemudian dirubah. Yang kedua adalah bisa dalam tingkatan struktur, misalnya ada inisiatif untuk menghadirkan hakim komisaris misalnya, itu dimungkinkan untuk itu. Dan yang ketiga adalah dalam aspek budaya, bagaimana hukum pidana itu diterapkan dalam aspek sosial di masyarakat, yaitu ruang-ruang lingkup yang dapat dilakukan pembaruan hukum atau reformasi hukum pidana atau penal reform. Nah, pembaruan hukum pidana, semulai dari yang material, itu akan berpijak pada beberapa item ini, teman-teman. Yang pertama adalah dalam konsep hukum pidana material hari ini ada perdebatan ulang terkait dengan apa sih yang disebut dengan pidana. Jadi konstruksi pidana itu harus diperjelas. Kemudian yang kedua, memberikan ruang kepada korban. Kemudian mengkonsep ulang apa sih yang disebut dengan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi pembaruan terhadap hukum pidana material itu yang saat ini berkembang ya, di Indonesia, misalnya adalah melalui rancangan KUHP itu ada pada 4 level ini. Jadi berbicara ulang terkait dengan pidana, berbicara ulang terkait dengan tindak pidana, berbicara ulang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, dan memberikan ruang untuk korban. Ya, memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Ini yang saat ini menjadi diskursus, menjadi bahan diskusi, menjadi perdebatan di dalam kajian-kajian untuk melakukan pembaruan hukum pidana material. Ya, terus kemudian kita akan melihat ya, ini ada beberapa isu krusial di dalam penal reform, di dalam pembaruan hukum pidana. Ini pasal-pasal yang saat ini berkembang ya, terutama dalam rancangan KUHP. Itu misalnya adalah memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, sebagai sumber hukum positif. Nah, ini parameter batasannya semacam apa? Itulah yang kemudian menjadi perdebatan. Kemudian yang kedua misalnya menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden dan wakil presiden, ini disebut dengan menghidupkan kembali norma yang sudah mati. Norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada keinginan kuat dari beberapa orang untuk menghidupkan kembali. Saya rasa pasal ini tidak bisa dilepaskan dari rezim, ya, tidak bisa dilepaskan dari siapa yang berkuasa. Terus kemudian ada beberapa isu yang lain ya. Yang ketiga misalnya ada isu santet ya. Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Jadi paranormal misalnya, kemudian dia mengakui bahwa dia punya kekuatan, itu dianggap sebagai pasal pidana. Jadi orang itu akan bisa dikenakan pidana. Itu yang banyak disebut sebagai pasal tindak pidana santet. Kemudian membiarkan unggas yang diternakan berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman. Nah, saya rasa ini sebenarnya di KUHP sudah ada pasal ini. Tinggal konteksnya semacam apa. Ya, konteksnya semacam apa? Apakah ada reorientasi penormaan pemidanaan baru sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang atau semacam apa? Terus kemudian secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak, itu juga masuk sebagai tindak pidana. Nah, ini ada satu niatan yang sama. Ya, tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan. Nah, ini isu-isu krusial, isu-isu yang mengemuka dalam proses pembaruan hukum pidana yang saat ini sedang berjalan di Indonesia melalui inisiasi rancangan KUHP. Nah, saya rasa pembaruan hukum pidana itu tidak akan lepas juga pembaruan hukum pidana formil. Ada beberapa diskursus yang dibangun ya terkait dengan pembaruan hukum pidana formil ini.
Yang pertama, akan saya mulai dengan pilihan sistem penegakan hukum pidananya. Apa? Karena dalam rezimnya itu kan akan dibagi menjadi 3. Ada criminal justice system, ada war system, ada security internal system. Dalam teori untuk meminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana itu dapat diterapkan 3 sistem itu. Dengan modalnya adalah choice law, ada pilihan hukum yang digunakan. Nah, pilihan hukum yang digunakan di Indonesia misalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang kita kenal dengan KUHAP karena di ketentuan penutupnya itu menyebutkan sebagai KUHAP, pilihan yang diambil adalah criminal justice system. Ya, pilihan yang diambil adalah criminal justice system, bukan war system atau security internal system. Kalau kemudian kalau kemudian pilihannya adalah criminal justice system, kebutuhan mendasarnya adalah penguatan criminal justice system itu. Jadi pembaruan hukum pidana formil nantinya itu harus melakukan penguatan kepada criminal justice system ini. Dengan kembali pada due process law, adanya perlindungan hak asasi manusia, baik itu kepada pelaku atau kepada orang yang dituduh sebagai pelaku maupun kepada korban dan juga kepada masyarakat. Ini yang harus diperhatikan ketika akan melakukan pembaruan hukum pidana formil. Nah, endingnya nanti seberapa efektif perubahan hukum pidana formil itu dapat menghadirkan hukum dan keadilan. Itu parameter-parameter yang harus dibangun ketika ide untuk melakukan pembaruan hukum pidana itu mengemuka. Karena memang sudah menjadi satu kebutuhan hari ini, pembaruan hukum pidana itu harus tetap dilakukan, tetapi harus berbasis pada nilai fungsi yang positif kepada masyarakat. Seberapa kontribusi nilai positifnya itu akan menjadi parameter hukum pidana itu perlu dan dapat untuk dilakukan pembaruan hukum. Kiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.